Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Hayakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan memulai kepada inti kitab. Kita mulai terlebih dahulu membaca judul dari kitab tersebut, Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Al-usulu artinya adalah pondasi-pondasi. Ats-tsalatsatu artinya adalah 3. Jadi kitab ini membahas 3 pondasi pokok di dalam agama. Telah kita singgung di selayang pandang dari kitab Tsalatsatul Usul bahwasanya kitab tersebut inti materinya membahas 3 landasan, 3 pondasi. Landasan atau pondasi yang pertama adalah mengenal Allah. Landasan yang kedua mengenal Nabi SAW. Landasan yang ketiga mengenal Islam secara dekat dengan dalil-dalil dari setiap landasan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah wahai engkau, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, annahu yajibu, bahwasanya wajib, alaina, bagi kita semua, ta'allumu, mempelajari, arba'i masaila, 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, berilmu. Jadi wajib bagi setiap insan, wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu syar'i, memperdalam ilmu agama. Karena tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu, dan tidak ada keburukan kecuali dengan kebodohan. Berkata Asy-Syaikh, wa huwa, yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari setiap ilmu ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Ini yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Fardu ain, wajib bagi setiap muslim, bagi yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, dan seterusnya, bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perkara yang kedua dari perkara-perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya adalah ats-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Setelah seseorang mengenal Allah, setelah seseorang mengenal Nabi SAW, setelah dia mengenal agama Islam secara lebih mendalam, wajib setelahnya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Apabila dia telah mengetahui tauhid itu wajib, maka harus baginya untuk mentauhidkan Allah. Apabila dia telah mengetahui bahwasanya kesyirikan itu adalah larangan terbesar Allah, maka wajib baginya untuk menjauhi kesyirikan. Apabila dia mengetahui bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi SAW di dalam beribadah, maka wajib baginya untuk mengamalkan ilmu tersebut, membangun setiap ibadahnya di atas keikhlasan dan sunnah Nabi SAW. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, perkara yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih,
mendakwahkannya. Setelah berilmu, beramal, wajib bagi setiap insan untuk memberitahu saudaranya akan ilmu yang telah dia ketahui. Wajib baginya untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia ketahui. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyembunyikan al-haq dalam keadaan dia mengetahui. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyembunyikan al-haq dalam keadaan dia melihat kemungkaran sedang dia mampu untuk mengingkarinya. Kemudian berkata Syekh Ar-Rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adha fih, bersabar atas gangguan yang diterima. As-sabru 'alal adha fih, bersabar atas gangguan dan cobaan yang diterima. Karena apabila seseorang telah berilmu, beramal, kemudian berdakwah, maka pasti dia akan menerima yang namanya ujian dan cobaan. Berat di dalam menuntut ilmu, itu ujian. Berat di dalam mengamalkan, itu ujian. Berat di dalam berdakwah, itu juga ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla pernah berfirman di dalam Quran yang artinya, sungguh telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Sungguh kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh yang akan mengganggu mereka. Dan Imam atau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, penulis kitab ini, pernah berkata di kitab yang lain, setiap orang yang mendakwahkan dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah untuk menjauhi kesyirikan dan seterusnya, pasti dia akan menerima yang namanya ujian dan cobaan. Berkata Syekh, kita lanjutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asri, demi masa. Innal insana, inna sesungguhnya, al insana setiap manusia, lafi khusrin berada di dalam kerugian tanpa terkecuali. Lalu Allah kecualikan segelintir orang, illalladzina amanu, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, berilmu. Maksud beriman di sini adalah berilmu. Jadi orang yang tidak mau menuntut ilmu, dia berada di dalam kerugian. Orang yang tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu, tidak mau memperdalam ilmu agamanya, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Nabi, tidak mau mengenal Islam, maka dia berada di dalam kerugian. Kenapa kita katakan amanu di sini orang yang berilmu? Karena tidak akan terhasilkan yang namanya keimanan kecuali setelah dia berilmu. Karena seseorang tidak akan dikatakan beriman kecuali setelah dia berilmu. Dia tak akan tahu apa yang harus dia imani, apa yang harus dia yakini, kecuali setelah dia belajar, setelah dia menuntut ilmu. Naam. Ayat selanjutnya, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal setelah dia berilmu, beramal salih. Jadi orang yang sudah berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia berada di dalam kerugian. Watawasau bil haq. Orang yang ketiga yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi adalah yang saling mendakwahkan al-haq, saling berwasiat satu sama lain dengan kebenaran, nasihat. Watawasau bis sabr. Dan orang yang keempat yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi adalah mereka yang selalu mewasiatkan satu sama lain agar bersabar di atas itu semua. Setelah berilmu, setelah beramal, setelah mendakwahkan satu sama lain, mereka satu sama lain saling menguatkan agar tetap bersabar di atas itu semua. Itulah 4 hal yang perlu bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah berilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu mengenal Allah,
mengenal nabinya, mengenal Islam. Perkara yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Perkara yang ketiga, berdakwah. Perkara yang keempat, bersabar atas segala gangguan di atasnya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.